Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa setia JBY Channel dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua selalu sehat dan selalu dalam lindungannya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara belajar yang benar dalam menghadapi tes CPNS. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang, dan saya juga terus semangat untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi Anda semua. Berbicara mengenai tes CPNS, ada banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan kita. Salah satunya adalah cara belajar kita. Dan cara belajar ini bukan satu-satunya faktor yang akan menentukan keberhasilan kita di dalam tes. Tetapi setidaknya cara belajar ini akan menunjang kita di dalam tes ini sendiri. Ada faktor lain yang memengaruhi keberhasilan kita di dalam tes CPNS selain belajar, yaitu keberuntungan. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan keberuntungan saja tanpa didukung oleh kemampuan dasar, kemampuan kita dalam mengerjakan soal, pemahaman kita dalam menghadapi tes SKD, ya lebih baik kita main lotre saja. Lalu cara belajar yang tepat itu seperti apa? Apakah 1 bulan sebelum tes, 2 bulan menjelang tes, atau bahkan hanya 1 hari sebelum tes seperti Bandung Bondowoso? Tentunya setiap orang punya cara belajar sendiri-sendiri. Tapi untuk cara belajar menurut saya yang paling efektif yang pernah saya lakukan, belajar menghadapi tes CPNS ini sebaiknya teman-teman lakukan sesering mungkin, sejauh mungkin dari hari H. Jangan mengandalkan belajar saat sudah ada pengumuman kapan tes tiba. Sebelum ada tes, sebelum ada info tes CPNS, kalau bisa teman-teman luangkan waktu setiap hari. Entah itu 1 menit, entah itu 1 jam, 2 jam, gunakan untuk belajar sedikit demi sedikit. Itu yang pernah saya lakukan. Kita ambil contoh di tahun 2020 ini. Tes CPNS tahun 2020, saat video ini rilis, sebagian besar atau bahkan semua sudah melaksanakan tahap SKD dan SKB, sudah selesai berarti ya. Nah, bagi teman-teman yang belum berhasil di tahun 2020 dan akan mengejar tes CPNS tahun 2021, kejarlah dari sekarang, belajarlah dari sekarang. Lupakan kegagalan yang sudah selesai, yang sudah lewat, lupakan kegagalan di tes 2020. Langsung teman-teman tancap gas mulai sekarang untuk persiapan tes 2021. Karena menurut infonya, masih kabar angin sih, tapi kayaknya ya semoga saja ada. Di tahun 2021 itu akan ada tes CPNS lagi. Nah, untuk mengejar itu, daripada teman-teman belajar menunggu kapan berita pastinya tes CPNS 2021 itu dilaksanakan, lebih baik teman-teman mulai belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang setiap hari, tidak ada ruginya mulai belajar dari sekarang. 1 hari setengah jam, 1 jam, setengah jam, 10 menit, 20 menit, enggak apa-apa. Yang penting teman-teman melaksanakannya secara rutin. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur belajar, capek-capek tiap hari belajar, tiba-tiba di tahun 2021 tidak jadi ada tes CPNS, Mas? Nah, sering ada yang tanya gitu. Nanti saya percuma dong belajarnya, tiwas nggonku sinau. Nah, tidak ada ruginya teman-teman belajar setiap hari. Kalaupun misalnya nanti di tahun 2021 tidak jadi ada tes CPNS, paling enggak teman-teman sudah punya bekal yang kuat, sudah punya bekal materi belajar yang udah punya persiapan belajar yang lebih matang untuk tes yang berikutnya di tahun 2022 atau 2023. Semakin sering Anda belajar, semakin sering teman-teman belajar, akan semakin matang pula persiapan teman-teman dalam menghadapi tes, dan semakin memperbesar pula peluang teman-teman dalam tes CPNS itu sendiri. Banyak nih teman-teman yang ngeluh gini, Mas, saya kerja mulai jam 7 pagi, seharian sampai jam 5 sore. Habis kerja pulang saya capek, nggak punya waktu belajar.
Nah, untuk itulah saran saya bagi teman-teman yang kerja full time, usahakan belajar jauh-jauh hari dengan durasi yang singkat tapi sering. Untuk teman-teman yang kerjanya full day, pagi sampai sore, usahakan belajarnya di malam harinya itu luangkan waktu 15 menit sampai setengah jam lah untuk belajar. Tapi dilakukan secara rutin dan konstan. Setiap hari 15 menit sampai 30 menit. Tapi lakukan jauh-jauh hari sebelum ada tes. Jangan dilakukan menjelang tes, ya minimal seperti yang saya bilang tadi, minimal 6 bulan menjelang tes lah. Jadi seperti saat ini, tes 2020 udah selesai, udah mau ada pengumuman. Nah, untuk persiapan tes yang 2021 kan masih sekitar 1 tahun lagi. Nah, gunakan waktu mulai sekarang. Setiap hari, perharinya 15 menit sampai setengah jam untuk belajar. Di waktu malam hari atau di waktu yang teman-teman luang. Pasti akan lebih efektif dan lebih mengena daripada teman-teman udah kerja full day, pagi sampai sore, belajarnya 1 minggu menjelang tes. Saya yakin materinya akan susah untuk masuk, kecuali kalau memang teman-teman udah pinter, udah punya bekal materi yang mumpuni. Kalau yang saya lakukan dulu sih, saya orangnya nggak begitu pinter ya, makanya saya dulu belajarnya rutin setiap hari. Karena itu tadi, saya bukan tipe orang yang pinter. Nah, karena saya bukan orang yang pinter, saya belajarnya setiap hari tapi rutin untuk mempersiapkan semua itu. Karena kalau saya dulu belajar 1 minggu menjelang tes, saya yakin saya juga nggak bisa masuk, karena memang otak saya yang pas-pasan ini. Lalu ada lagi nih temen yang pernah sharing sama saya. Dia keluhannya gini, Mas, saya itu lemah di soal hitung-hitungan Mas, matematika. Saya nggak begitu mahir masalah hitungan Mas. Itu bagaimana Mas solusinya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, gunakan waktu belajar sejauh mungkin dari hari tes. Selain untuk mematangkan materi yang sudah kita kuasai, waktu yang jangka panjang itu tadi bisa kita pakai untuk menutupi kekurangan kita. Katakanlah kita lemah di TIU, di soal hitungan, di soal matematika. Waktu yang jangka panjang tadi bisa kita manfaatkan untuk menutupi kelemahan kita. Karena kalau kita belajar dalam waktu yang singkat, hanya 1 bulan atau 2 bulan atau 1 minggu menjelang tes, saya rasa itu masih kurang untuk menutupi kekurangan kita. Apalagi soal TIU tentang matematika. Soal matematika itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diterapkan dalam mengerjakan soal. Semakin sering kita berlatih mengerjakan matematika, semakin terambil kita dalam memecahkan soal tentang hitungan, khususnya yang ada pada TIU, tes intelijensi umum. Nah, kalau kita hanya belajar 1 minggu menjelang tes, itu kalau menurut saya jelas-jelas sangat kurang ya. Beda kalau kita belajar jauh-jauh hari sebelum tes. Kita bisa belajar setiap hari rutin, setiap hari kita berlatih mengerjakan soal matematika, soal hitungan, deret angka, dan lain-lain. Nah, kita akan bisa semakin lama kita bisa semakin terampil dalam menghitung matematika. Akhirnya kelemahan kita itu tadi akan relatif tertutupi dengan jangka waktu yang panjang tadi. Lalu mengapa saya menyarankan bagi teman-teman untuk belajar dalam jangka waktu panjang, rutin, setiap hari, meskipun durasi singkat? Itu berdasarkan pengalaman saya dulu. Dulu saya itu mulai ikut tes CPNS tahun 2013. Waktu itu saya baru lulus kuliah ya. Saya lulus kuliah tahun 2012 dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Jurusan saya PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya lulus tahun 2012. Kemudian tahun 2013 ada info tes CPNS. Nah, waktu itu saya belum tahu gimana trik-triknya belajar CPNS kayak apa. Saya belajar hanya 1 sampai 2 bulan menjelang tes. Itu pun saya belajarnya tidak rutin setiap hari ya. Alhasil saya mendapat skor di bawah 300, kalau nggak salah berapa ya, sekitar
260-an waktu itu skor saya, sangat-sangat mengenaskan, jauh dari harapan. 260 waktu itu skor saya. Kalau passing grade sih lolos semua waktu itu, tapi jumlahnya itu yang mengerikan, 260-an atau bahkan kurang. Nah dari situ saya mulai berpikir, oh ternyata tes CPNS itu karakter soalnya kayak gini. TWK banyak hafalan, TIU kita harus pinter-pinter mengerjakan rumus-rumus matematika. Kalau yang TKP sih relatif agak mudah. Nah dari situ saya mulai berpikir untuk belajar dalam jangka panjang, persiapan jangka panjang sebelum tes, bukan jangka pendek. Nah begitu saya gagal di tahun 2013, saya mulai setiap hari saya luangkan waktu 10 menit lah atau 5 menit lah, kadang ya sampai setengah jam untuk belajar. Kekurangan saya di mana, saya pelajari itu. Kalau dulu saya kekurangannya di TWK ya, tes wawasan kebangsaan, karena TWK itu materinya sangat banyak hafalannya, sedangkan materi TWK itu saya banyak yang lupa. Nah saya dulu fokusnya di TWK bukan di TIU. Saya coba belajar jauh-jauh hari untuk mengejar tes CPNS yang tahun 2014, 2014, karena saya di 2013 saya gagal, lalu saya langsung tancap gas kejar di 2014. Saya waktu itu belajar kurang lebih persiapannya 6 bulan sampai 7 bulan. Nah begitu tes CPNS 2014 dilaksanakan, hasilnya skor saya meningkat drastis, 350 dari 260-an menjadi 350. Ya 350. Meskipun saya waktu itu tidak lolos dengan skor 350 karena pesaing saya ternyata skornya lebih tinggi lagi. Ya namanya juga rezeki.